Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik? Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat semua. Oke, kita harus jaga kesehatan kita, biar kita tetap sehat. Kalau nanti sakit, kita sendiri yang repot, bahkan kita bakal merepotkan orang lain juga, ya enggak? Iya. Maka dari itu kita jaga kesehatan kita sendiri. Kalau bukan kita, ya siapa lagi yang jaga kesehatan kita, ya kan? Oke, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita dapat berdoa terlebih dahulu ya. Oke, berdoa dipersilahkan. Cukup? Oke. Ada yang nggak berangkat atau berangkat semua? Berangkat semua ya? Alhamdulillah berangkat semua. Sehat semua karena berangkat semua karena sehat semua ya. Alhamdulillah ya. Nihil berarti ya. Oke. Untuk pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang grafik persamaan garis lurus sama gradiennya ya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk persamaan garis lurus. Bentuk persamaan garis lurus. Oke. Jadi dalam bentuk persamaan garis lurus yang nanti akan kita pelajari itu ada 4. Yang pertama itu ada bentuk persamaan garis lurus yang melewati suatu titik dengan kemiringan tertentu. Terus ada bentuk persamaan garis lurus yang melewati 2 titik. Terus ada bentuk persamaan garis lurus yang melewati suatu titik dan sejajar dengan garis lain. Dan yang terakhir ada bentuk persamaan garis lurus yang melewati satu titik dan tegak lurus dengan garis lain. Jadi nanti setelah kita mempelajari bentuk persamaan garis lurus ini, diharapkan kita dapat membuat dan menentukan bentuk-bentuk persamaan garis lurus itu sendiri. Ada yang masih bingung atau ada yang masih bertanya-tanya, kenapa sih kita belajar persamaan garis lurus? Ya, jadi manfaat dari kita belajar persamaan garis lurus itu ada banyak. Selain kita dapat menghitung kemiringan dari suatu bangunan atau gedung, terus kita dapat menghitung kemiringan tangga, kita juga dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Iya, menggunakan persamaan garis lurus ini dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya nih dalam menghitung jarak atau waktu dari suatu kecepatan. Terus dalam bidang ekonomi kita dapat menghitung suatu harga dengan kurun waktu tertentu dan dengan tingkat kenaikan atau keuntungan tertentu. Kita dapat menggunakan suatu persamaan garis lurus. Makanya gak akan sia-sia kita belajar persamaan garis lurus ini. Rencana pembelajaran pada hari ini nantinya kita akan melakukan diskusi kelompok yang terdiri dari 3 sampai 4 orang. Jadi nanti kalian berkelompok 3 sampai 4 orang sama teman kalian, teman sebangku dan teman belakang bangku atau depan bangku kalian. Oke. Yang nantinya kita akan bahas bersama-sama dari hasil diskusi kelompok itu. Nanti ada salah satu atau 2 kelompok yang akan maju mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti kita bahas bareng-bareng yang salah di mana, yang kurang di mana, yang belum dipahami atau yang kurang dipahami di mana. Nanti kita bahas bersama-sama ya. Ya.
sudah pada siap semua, kita langsung saja buka buku paketnya kalian masing-masing, yaitu halaman 160. Di situ ada materi bentuk-bentuk persamaan garis lurus. Terus ada sudah disediakan, sudah disajikan tabel 4.4 ya. Tabel 4.4 itu merupakan tabel bentuk persamaan garis lurus. Kita amati terlebih dahulu ya tabel itu. Kalau ada dari kalian yang masih belum paham atau kurang paham, kalian bisa tanyakan ke ibu mengenai materi tabel tersebut. Oke, silakan. Bagaimana? Sudah ya? Sudah. Oke. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Belum ada ya? Belum ada. Oke, jadi ibu mau tanya dulu nih. Karena kalian belum ada pertanyaan, jadi ibu mau tanya nih ke kalian. Di tabel 4.4 tadi kan ada kolom yang sininya bentuk persamaan garis lurus, terus yang sininya itu bentuk lain persamaan garis lurus ya. Di baris paling bawah itu kan ada persamaan y sama dengan mx plus c, terus sininya y min y1 sama dengan mx min x1. Nah, pertanyaan dari ibu, kenapa sih y sama dengan mx plus c ini itu sama dengan y min y1 sama dengan mx min x1? Kenapa sih kok sama? Ada yang bisa menjawabnya? Belum ada. Sekarang ibu mau menerangkan kenapa sih kok bisa sama. Jadi kita mempunyai persamaan y sama dengan mx plus c. Terus yang persamaan bentuk lainnya kita simpan terlebih dahulu. Y min y1 sama dengan mx min x1. Kita simpan terlebih dahulu. Nah, y sama dengan mx plus c. Masing-masing dari nilai variabel y sama x-nya kita beri indeks 1. Jadi y1 sama dengan mx1 plus c. Maka ekuivalen dengan c sama dengan y1 min mx1. Kita mempunyai persamaan c sama dengan y1 min mx1. Dapat disubstitusikan ke dalam persamaan bentuk umum persamaan garis lurus, yaitu y sama dengan mx plus c. Maka menjadi y sama dengan mx, disubstitusikan nilai c-nya, yaitu y1 min mx1. Nah, dari sini kita bisa mengurangkan kedua ruas dengan y1. Maka y min y1 sama dengan mx min mx1. Lalu nilai n-nya karena masing-masing suku sama bisa dikeluarkan menjadi y sama dengan y min y1 sama dengan m x min x1. Nah, sama enggak sama ini? Sama. Nah, dari itu nilai y sama dengan mx plus c sama dengan ekuivalen dengan y min y1 sama dengan mx min x1. Kita dapat menggunakan rumus ini untuk mencari suatu bentuk persamaan garis lurus yang mempunyai gradien m dan melewati suatu titik
Selanjutnya di buku paket itu sudah disajikan beberapa contoh mengenai bentuk-bentuk persamaan garis lurus. Kita bisa mencermatinya masing-masing ya. Didiskusikan bersama teman sebangku kalian terlebih dahulu. Jika ada pertanyaan atau kurang paham, bisa ditanyakan ke ibu langsung ya. Baik, silakan. Sudah cukup ya mencermati contohnya? Ya, sudah cukup. Gampang-gampang. Gampang-gampang. Oke, berarti sekarang waktunya untuk berdiskusi kelompok. Kelompoknya sama seperti pertemuan kemarin, yang baris 1 bisa berkelompokan dengan baris 2, 3-4 orang. Yang nomor sini, yang bangku sini berarti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, ya, 3-4 orang biasa seperti kemarin. Untuk ini bahannya ibu bagikan ke kalian ya. Ya, tolong dibagikan. Udah ya, terima kasih. Bisa kita baca petunjuknya terlebih dahulu ya sebelum berdiskusi. Ya, seperti biasa kita mengisinya di dalam lembar ini, sama di dalam lembar ini. Gak usah pakai kertas lain, ya pakai kertas ini aja. Terlebih dahulu kita menuliskan, jangan lupa ya menuliskan identitas kelompok berapa ditulis di sini, terus anggotanya siapa saja, sama ditambah dengan nomor presensinya. Oke. Di dalam lembar LKPD ini ada 3 kegiatan, yaitu kegiatan 1, kegiatan 2, dan kegiatan 3. Dalam kegiatan 1 ini disajikan tabel bentuk persamaan garis lurus ya. Jadi di sini ada sel-sel yang masih kosong. Nah, kalian disuruh melengkapi sel-sel yang kosong tersebut. Oke. Terus untuk kegiatan yang kedua, ini ada pertanyaan mengenai persamaan garis lurus tentunya, yang nantinya kalian kerjakan. Di sini ada lembar jawabnya. Oke. Untuk kegiatan yang ketiga yaitu menggambar persamaan garis yang ada pada kegiatan 2. Oke. Nanti dari kalau sudah selesai diskusinya, ada perwakilan salah satu atau 2 kelompok yang mempresentasikan ke depan untuk menjelaskan kepada teman-temannya. Nanti kita diskusikan bareng-bareng. Kalau ada yang masih kurang paham, yang belum paham, yang mana nanti kita diskusikan bareng-bareng. Oke. Diskusinya bisa kita mulai dari sekarang ya. Baik, waktu berdiskusi sudah cukup ya. Sudah selesai semua kah? Sudah ya, gampang-gampang. Ketua kelasnya bisa mengambilkan LKPD dari masing-masing kelompok untuk dikumpulkan ke ibu ya. Kelompok mana nih yang mau maju presentasikan hasil diskusinya? Kelompok 3 ya, boleh 2 orang ya maju buat menuliskan sama mempresentasikan. Silakan. Ini penghapusnya. Baik, bagus sekali kelompok 3. Terima kasih buat presentasi dan penjelasannya. Mari
diskusikan bersama-sama kembali untuk KPD-nya. Mulai dari kegiatan yang pertama, kegiatan 1. Di sini sudah disediakan tabel yang berisikan beberapa informasi, dan juga ada juga yang sel yang masih kosong. Oke. Pada nomor 1 sampai 4 itu kan selnya terpenuhi semua. Jadi kita bisa gunakan nomor 1 sampai 4 ini untuk mengerjakan sel-sel yang masih kosong. Contohnya untuk nomor 3 sendiri. Diketahui kan titik A-nya 1,3, titik B-nya 4,6, terus M-nya atau kemiringannya itu 1. Terus buat persamaan garis lurusnya, Y sama dengan X plus 2. Terus buat bentuk lain persamaan garis lurusnya itu Y min 3 per 6 min 3 sama dengan X min 1 per 4 min 1. Nah, dari informasi yang kita peroleh ini, yang kita punya ini, kita dapat memperoleh rumus untuk mengerjakan sel-sel lainnya ini dengan cara ini. Kita kan sudah mempunyai bentuk lain persamaan garis lurus ini, persamaan ini ya. Nah, maka dari itu kita cari rumus yang sebenarnya. Jadi variabel Y sama X ini itu masih tetap Y tulis Y, X tulis X. Nah, kita misalkan nih yang titik A itu 1 itu sebagai X1, 3 sebagai Y1, terus yang titik B 4 sebagai X2, 6 sebagai Y2. Maka 3 itu titik yang mana? Yaitu titik Y1. Kita tulis Y1. 6 itu titik yang mana? Titik Y2. Tulis Y2. 3 itu Y1. Sekarang yang ruas sebelahnya, 1 itu titik apa? Titik X1. 4 titik X2. 1 tadi titik X1. Nah, kita sudah nih menemukan rumusnya. Kalau sudah seperti ini, kalau misalnya kita belum yakin, kita bisa terapkan ke nomor 4. Yang nomor 4. Nomor 4 kan titik A-nya berapa? 2,4. Titik B-nya 12 min 1. M-nya min setengah. Nah, kita terapkan rumus yang ini. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Y masih tetap Y. Y1 nya berapa? Ya, kita misalkan. Jadi ini X1, Y1, X2, Y2. Berarti Y1 nya itu 4. Kita tulis 4. Y2 nya berapa? Y2 nya min 1, Y1 nya min 4. X masih tetap X. X1 nya 2, X2 nya 12, X1 nya 2. Coba kita lihat hasilnya sama
Oke, berikutnya yang nomor 5. Yang ditanyakan itu gradien sama bentuk lain persamaan garis lurusnya belum lengkap. Kan nomor 5 itu titik A nya 1,-5, titik B nya -2,4. Nah, terus persamaan garis lurusnya itu Y sama dengan -3 X -2. Kita tahu bahwa rumus persamaan garis lurus itu kan bentuk umumnya Y sama dengan MX plus C. Berarti M nya itu berapa? Nah, M nya berarti -3. Terus bentuk lain persamaan garis lurusnya itu Y-Y1 per Y2-Y1 sama dengan X-X1 per X2-X1. Berarti kita misalkan dulu nih, yang ini X1, Y1, X2, Y2. Berarti Y masih tetap Y, Y1 nya itu -5, berarti plus 5. Y2 nya 4 plus 5 sama dengan X nya masih tetap variabel X, X1 nya 1, X2 nya -2, 1. Nah, maka bentuk lain persamaan garis lurusnya ini. Terus yang nomor 6. Yang nomor 6 itu yang ditanyakan bentuk lain persamaan garis lurusnya. Berarti yang kita butuhkan cuma titik A sama titik B. Titik A nya 1,2, titik B nya -2,-2. Berarti bentuk lain persamaan garis lurusnya itu berapa? Y-Y1 nya 2, Y2 nya -2 sama dengan X X1 nya 1, berarti -2 -1. Nah, udah ketemu, cepet kan? Berikutnya yang nomor 7. Yang nomor 7 ini yang diketahui cuman gradien sama bentuk lain persamaan garis lurus. Gradiennya itu diketahui 5. Terus buat bentuk lain persamaan garis lurusnya itu Y-6 per -9-6 sama dengan X-2 per -1-2. Nah, kita kan mempunyai rumus bentuk umumnya bentuk lain persamaan garis lurus, ya. Apa? Ini kan. Nah, berarti kita langsung dapat nih titik A nya berapa, terus titik B nya berapa. Titik A nya kita dapat peroleh, berarti kan X1, Y1 buat titik A. Titik B nya X2, titik B. X1 nya yang mana? X1 nya yang ini 2, Y1 nya ini 6. X2 nya mana? X2 nya ini yang depan, X2 -1. Terus Y2 nya ini -9. Nah, langsung kan udah ketemu. Terus satu lagi, BGL nya persamaan garis lurusnya. Karena kita sudah mempunyai bentuk lainnya, berarti kita tinggal mengalikan silang saja. Berarti BGL nya itu -1 -2 -3 kali Y-6 sama dengan -9 -6 -15 kali X-2. Menjadi Y-6 sama dengan
Sama enggak? M-nya, gradiennya sama, 5. Kita lanjut ke kegiatan yang kedua, yaitu ada mobil bergerak dengan kecepatan tetap, yaitu 10 km per jam. Setelah 4 jam, mobil itu menempuh jarak 40 km. Berapa lama jarak tempuh mobil setelah 10 jam? Yang ditanyakan ya. Di AKPD ini sudah dimisalkan X sama Y, di mana X-nya itu sebagai jarak tempuh dan Y-nya itu sebagai waktu. Nah, pada permasalahan di kegiatan 2 ini, kita dapat menggunakan rumusan permasalahan garis dengan membuat titik asal, di mana titik asalnya itu X-nya 0 dan Y-nya itu 0. Titik asal ini bisa disebut dengan titik start. Nah, pada saat mula-mula posisi mobil itu berada pada titik asal tersebut, yaitu mobil tersebut berada dalam jarak 0 dan waktunya masih 0. Nah, di dalam kegiatan 2 ini sudah ada informasinya yang bisa kita ambil, yaitu sebuah mobil bergerak dengan kecepatan tetap 10 km per jam. Artinya, mobil tersebut dalam waktu 1 jam dapat menempuh jarak sejauh 10 km. Nah, lalu setelah 4 jam mobil tersebut menempuh jarak sejauh 40 km. Nah, yang ditanyakan itu berapa lama jarak tempuh mobil setelah 10 jam. Berarti setelah 10 jam mobil itu menempuh jarak berapa? Nah, dari informasi ini yang kita udah tuliskan ini, yang udah kita punyai, kita dapat nih menentukan rumusnya, yaitu apa? Yaitu X sama dengan 10Y. Kok bisa? Coba kita substitusikan. Misalnya Y-nya 0, X-nya 0, betul kan? Y-nya 1, X-nya 10 kali 1 berarti 10, betul. Nah, misalnya Y-nya 4, berarti 10 dikalikan 4 yaitu 40. Dari rumusan ini kita gunakan untuk mencari nilai yang masih kita tanyakan, yaitu X sama dengan 10Y. Maka X sama dengan 10 kalikan dengan 10, X sama dengan 100 km. Berarti mobil dengan waktu 10 jam dapat menempuh jarak jauh 100 km per jam. Nah, udah ketemu. Lanjut untuk kegiatan yang ketiga. Di kegiatan 3 ini kita menggambar persamaan garis pada kegiatan yang kedua, yaitu dengan menggunakan bidang kartesius. Kita hapus dulu ya. Nah, untuk menggambar persamaan garisnya, kita dapat melakukan dengan cara membuat koordinat kartesius dengan menghubungkan pasangan titik-titik pada tabel ini, X, Y ini. Ya, kita pertama buat dulu grafiknya. Buat dulu ini bidangnya, bidang kartesius dulu. Y sama X. Nah, lalu kita menghubungkan titik-titiknya. Yang pertama itu ada titik mula-mula atau titik awal, yaitu 0,0. Kita sebut sebagai titik A ya. Ini A, B, C, D. Nah, kita sebut sebagai titik A. Lalu yang kedua ada mobil sejauh 10 km ditempuh dengan
waktu 1 jam. Sininya 1, sininya 10. Repeat. Oke, selanjutnya yaitu selama 4 jam mobil menempuh jarak 40 km. Titik. Lalu yang ini selama 10 jam mobil menempuh jarak 100 km. 10 jam. Ini kita anggap skalanya sama ya, yang X sama yang Y. Nah, dari sini kita dapat membuat persamaan garisnya. Kita hubungkan nih titiknya A ke B, B ke C, C ke D. Nah, sepertinya. Nah, garis ini itu yang dinamakan dengan garis X sama dengan 10 Y. Nah, jadi seperti ini, kelihatan juga grafiknya seperti ini. Oke. Apa ada yang mau dipertanyakan di diskusi kali ini? Oke. Selanjutnya tempat duduknya bisa kembali seperti semula ya. Oke. Nah, dari kegiatan-kegiatan dan diskusi yang kita sudah lewati, kita dapat menyimpulkan, jadi kan ada 4 bentuk persamaan garis lurus, yaitu yang pertama ada bentuk persamaan garis lurus dengan kemiringan M dan melalui suatu titik, yang kedua melalui 2 titik, terus yang ketiga melalui titik tertentu dan sejajar dengan garis lain, dan yang keempat melalui suatu titik dan tegak lurus dengan garis lain. Untuk yang pertama yaitu melalui suatu kemiringan M dan titik X1, Y1, kita misalkan ya, untuk menentukan bentuk persamaan garis lurusnya, kita dapat menggunakan rumus Y min Y1 sama dengan M X min X1. Nah, untuk yang berikutnya yaitu melalui 2 titik, kita sudah diskusikan untuk tadi yang kegiatan yang pertama ya. Jadi rumusnya itu Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nanti kita substitusikan dari titiknya ke dalam rumus ini. Nanti ketemu persamaannya, persamaan garis lurusnya. Terus untuk yang ketiga, melalui satu titik dan sejajar dengan garis lain. Jadi ciri untuk 2 garis itu sejajar itu memiliki gradien yang sama, maka M1 sama dengan M2, di mana M1 nya itu sebagai gradien dari garis yang kita punyai, sedangkan untuk M2 itu gradien dari garis persamaan garis yang akan kita cari nanti persamaannya. Jadi persamaannya itu rumusnya Y min
Y1 sama dengan M2 X min X1. M2 nya kita peroleh dari sini, M1 sama dengan M2. Nah, untuk yang keempat yaitu tegak lurus dengan garis lain, cirinya itu hasil perkalian antara dua gradien tersebut adalah min 1. Maka M1 kali M2 sama dengan min 1. M1 di sini sama, yaitu gradien dari garis yang kita punyai, sedangkan M2 nya itu gradien dari persamaan garis yang akan kita cari nanti. Maka M2 ya, tadi M2 sama dengan min 1 per M1. Nah, untuk rumus persamaannya sama, Y min Y1 sama dengan M2 X min X1. Nah, cuman kan di sini beda di nilai M2 nya saja. M2 diperoleh dari sini. Nah, seperti itu ya. Udah paham? Paham ya? Oke, untuk selanjutnya kalian bisa kerjakan nanti di rumah ya buat tugas. Nanti soalnya ketua kelas bisa ke ruangan ibu, di mejanya ibu nanti tak kasih soalnya, bisa nanti dibagikan ke teman-temannya ya. Ada 4 atau 5 soal, 4 soal nanti bisa kalian kerjakan di buku tugas. Pengumpulannya untuk pertemuan berikutnya ya udah dikumpulkan. Oke, untuk pertemuan berikutnya nanti akan dijelaskan sifat-sifat dari persamaan garis lurus. Maka dari itu nanti kalian belajar sifat-sifatnya. Nanti ada yang sejajar, ada yang tegak lurus, pokoknya tentang kedudukan dari persamaan garis lurus tersebut. Baik, kalau sudah bisa kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilakan. Cukup. Terima kasih atas perhatian dari kalian, dari semua. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti papan tulisnya dihapus ya.